Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Siti Muniro, calon guru penggerak angkatan 5. Mohon izin Bapak untuk melakukan wawancara tentang bagaimana menyelesaikan kasus dilema etika di sekolah panjenengan. Ada waktu nggih Pak nggih? Ya, terima kasih. Di sini Pak, selama ini Pak ya, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Selama ini di SD Bangmalang memang ada masalah. Nah, kasus-kasus itu saya kategorikan, ini masuk kasus dilema etika, yang kedua rujukan moral. Nah, sehingga kasus dilema etika yaitu kasus-kasus yang benar dengan benar, kalau yang rujukan moral benar dengan salah. Itu yang saya pahami selama ini. Yuk. Selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Dalam memutuskan sesuatu yang berhubungan dengan hal yang sama-sama benar dan mengandung kebajikan, tetap saya mempertimbangkan tiga hal. Yang pertama yaitu keputusan saya harus berpihak pada murid. Yang kedua, keputusan itu harus mengandung kebenaran secara universal. Dan yang ketiga, hasil keputusan tadi saya bertanggungjawabkan. Saya dipertanggungjawabkan ya Pak. Ya benar sekali. Berarti pengambilan keputusan yang diambil oleh Bapak itu sudah sangat tepat sekali ya Pak ya, sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di guru penggerak juga ternyata ya. Berarti sekarang sudah ada paradigma baru dalam pengambilan keputusan ya Pak ya. Ya. Action. Kemudian Pak, untuk yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini ketika mengambil sebuah keputusan yang dilema etika? Langkah-langkah dalam mengambil keputusan, terutama masalah kasus dilema etika, itu yang pertama yaitu saya identifikasi tentang kasus apa ini yang terjadi. Terus yang kedua, pihak-pihak siapa saja yang terlibat dalam kasus ini, dan yang ketiga, timing yang tepat dalam memutuskan ini, dan yang terakhir, keputusan yang harus saya putuskan agar nanti bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Terima kasih Pak untuk langkah-langkah yang Kemudian Pak, untuk soal selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang saya anggap paling efektif dalam memutuskan suatu kasus dilema etika itu yang pertama, itu keputusan harus berpihak pada murid, itu yang terpenting. Yang kedua, keputusan itu mengandung nilai-nilai yang universal. Artinya secara umum masyarakat menilai itu baik. Yang ketiga, keputusan harus bisa kita pertanggungjawabkan. Berarti ada tiga ya Pak ya. Pertama, berpihak pada murid. Kemudian yang kedua itu sesuai dengan nilai-nilai universal. Dan yang ketiga bisa dipertanggungjawabkan. Wah, hebat sekali nih Bapak dalam mengambil keputusannya. Saya salut nih Pak ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk tantangan ini Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Selama ini tantangan tentang kasus-kasus dilema etika yang saya alami ketika
ketika saya memutuskan masalah itu sudah benar, tapi di sisi lain juga mengandung kebenaran. Disinilah satu kesulitannya dalam memutuskan hal tersebut. Karena apa? Itu merupakan tantangan bagi kami. Tapi tetap saya harus memutuskan hal itu. Dan keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan. Betul sekali ya Pak ya, karena ini sangat membutuhkan pemikiran yang sangat ekstra sekali dalam pengambilan keputusan yang benar-benar keduanya itu sangat berpengaruh pada kebaikan-kebaikan universal keduanya. Iya Pak ya, tapi kita sebagai pimpinan, terutama panjenengan sebagai kepala sekolah, tentunya sudah mengambil sebuah keputusan yang paling tepat untuk dijalankan. Ya, terima kasih Bapak ya. Nah, ini untuk wawancara yang terakhir Bapak ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat ataukah ada waktu tertentu untuk menyelesaikan masalah tersebut Pak? Iya, untuk kasus memecahkan kasus dilema etika, selama ini kami tidak selalu menjabarkan, tergantung permasalahan itu. Misalnya kalau melibatkan orang banyak tentang murid, tentang komite dan seterusnya, itu mesti saya jadwalkan. Hari kapan kita tentukan untuk menemukan masalah ini kita putuskan. Untuk kasus-kasus yang sifatnya spontan harus diputuskan di tempat, itu tidak ada jadwal, sehingga saya putuskan di saat itu. Berarti ini pengambilan keputusannya itu berdasarkan kondisi ya Pak ya, kondisi mendesak atau menyangkut orang banyak seperti itu ya Pak. Ya, untuk wawancara hari ini Pak ya, terima kasih sekali Pak atas waktu yang diberikan. Mohon maaf atas mengganggu waktu Bapak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.